Seorang wanita lusuh hendak mengurus kartu BPJS, tapi malah dihina dan diusir oleh petugas rumah sakit karena penampilannya yang lusuh. Tak disangka, kejadian itu direkam oleh seseorang yang membuat pihak rumah sakit rugi miliaran rupiah. Siapakah sebenarnya orang tersebut? Suasana pagi menyelimuti kota dengan cahaya matahari yang perlahan masuk di antara gedung-gedung tinggi. Kamera menyorot dari kejauhan. Tampak sebuah bangunan rumah sakit berdiri tegak, ramai, dan penuh aktivitas. Suara sirine samar terdengar. Berganti dengan suara langkah kaki dan obrolan orang-orang yang keluar masuk pintu utama. Ambulans berhenti di depan lobi. Dua petugas dengan sigap menurunkan tandu berisi pasien tua. Beberapa keluarga tampak terburu-buru masuk, menggandeng tangan anak atau menopang orang tua mereka. Seolah setiap orang membawa cerita dan kepedihan masing-masing. Di dalam rumah sakit, suasana tak kalah sibuk. Barisan pasien dan keluarga mengantri di depan meja pelayanan. Kertas-kertas formulir, kartu identitas, dan suara petugas yang menyebut nama pasien terdengar bersahutan. Aroma khas rumah sakit, bau antiseptik, dan kopi dari sudut kantin berpadu dalam kesibukan yang tiada henti. Di tengah keramaian itu, tampak seorang wanita muda melangkah tergesa ke arah lobi. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit acak, dan pakaiannya kusam dan compang-camping. Namanya Mbak Nada. Tangannya menggenggam erat map kertas yang mulai lusuh, berisi berkas penting yang telah ia bawa dari rumah. Keringat menetes dari dahinya, mengalir melewati pelipis. Matanya menyimpan kecemasan yang dalam. Di rumah ibunya, Bu Maria, terbaring lemah di atas kasur tipis. Tak ada uang untuk ke dokter, tak ada akses ke obat. Yang mereka miliki hanyalah harapan kecil bernama BPJS. Dan itulah yang membawanya ke rumah sakit pagi ini. Mbak Nada berhenti sejenak di depan meja informasi, mengatur napasnya yang tersengal. Di sekelilingnya, orang-orang tampak rapi, berpenampilan baik. Ia merasa kecil, asing, namun ia tetap melangkah maju. Langkah Mbak Nada pelan, tapi pasti memasuki ruang tunggu rumah sakit. Begitu kakinya menginjak lantai putih yang licin itu, sejumlah kepala langsung menoleh ke arahnya. Beberapa orang menatap heran, sebagian lagi mengerutkan dahi. Penampilannya memang mencolok. Pakaian yang kumal, sendal jepit yang aus, dan tas lusuh yang menjuntai di bahunya. Ada bisik-bisik lirih terdengar dari sudut ruangan. Seorang wanita muda menutup mulutnya sambil membisikkan sesuatu ke temannya. Seorang pria tua meliriknya dari atas ke bawah lalu menggeleng pelan. Namun di antara itu semua, seorang ibu paruh baya menatap Nada dengan pandangan iba. Ia menyentuh tangan anaknya dan berbisik, "Kasihan, pasti butuh bantuan." Mbak Nada pura-pura tak peduli. Ia menunduk, menyembunyikan perasaan kecil dan tidak berharga yang mulai menjalari dadanya. Ia duduk di kursi antrean, memeluk map kertas yang mulai kusut. Seolah itu adalah harta paling berharga yang dimilikinya saat ini. Tak lama kemudian, suara dari pengeras suara memanggil nomor antreannya. Nada terkejut sejenak, lalu bangkit cepat-cepat menghampiri meja pelayanan dengan langkah gugup. Di balik meja duduk seorang wanita muda berpakaian rapi lengkap dengan name tag bertuliskan Fitri, pegawai pelayanan pasien. Dengan suara pelan dan senyum sopan, Nada menyapa, "Permisi, Bu. Saya mau mengurus BPJS untuk ibu saya. Ini datanya." Namun, senyum itu tak dibalas. Mbak Fitri menatapnya tajam. Seolah jijik melihat seseorang seperti Nada berdiri di hadapannya. Ia mengambil map dari tangan Nada, membukanya sekilas, lalu menutupnya dengan cepat dan kasar. "Ini tempat orang berobat, Mbak, bukan pengemis." Bentaknya lantang membuat beberapa orang menoleh. Mbak Nada terdiam, matanya membesar. Suara di ruang tunggu mendadak meredup. Beberapa orang menahan napas, mendengarkan dengan seksama saat suara Mbak Fitri meninggi. Penuh nada menyalahkan. "Biaya BPJS itu 1 juta per bulan, Mbak," serunya tajam. "Kalau enggak mampu bayar iuran, jangan sok-sokan ke rumah sakit. Ini bukan tempat minta-minta." Mbak Nada tertegun, matanya menatap lurus ke arah pegawai di depannya. Suasana seolah berhenti.
Bahkan suara printer dan langkah kaki mendadak tak terdengar. Tapi bukannya BPJS itu buat orang yang enggak mampu. Mbak? Bukannya itu gratis? Jawab Mbak Nada dengan suara gemetar nyaris tak terdengar. Kok jadi 1 juta? Jangan-jangan Mbak Fitri yang main. Kalimat itu terpotong. Mbak Fitri membentak lebih keras, matanya melotot. Jaga mulut kamu. Saya cuma jalankan aturan. Kalau kamu enggak terima, silakan pergi. Rumah sakit ini enggak butuh orang yang nyusahin kayak kamu. Beberapa pengunjung mulai berdiri. Ada yang menutup mulut karena kaget. Ada pula yang memandang penuh iba pada Mbak Nada yang mulai meneteskan air mata. Tolong Mbak. Pinta Nada. Suaranya lirih. Tangannya menggenggam map lusuh itu erat-erat. Saya mohon izinkan ibu saya berobat. Dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Cuma BPJS ini harapan kami. Mbak Fitri mendengus. Ia menyilangkan tangan di dada dan mengalihkan pandangan. Lalu dengan sinis berkata, saya sudah bilang enggak bisa. Aturannya begitu. Kalau kamu enggak mampu bayar, silakan pulang. Jangan ganggu pasien lain. Sekali lagi, Nada terdiam. Tubuhnya bergetar menahan malu, sedih, dan marah yang tertahan. Suasana menjadi berat. Tak ada lagi suara. Hanya detik-detik kecil dari jam dinding rumah sakit yang terdengar seolah ikut menyaksikan kekejaman yang sedang berlangsung. Di tengah ketegangan dan tatapan yang tertuju pada meja pelayanan, tiba-tiba dari belakang barisan antrean, seorang wanita paruh baya melangkah maju. Ia mengenakan gamis sederhana dan kerudung hijau lembut. Namanya Bu Sofi, seorang ibu dari pasien rawat jalan yang sedari tadi menyaksikan semuanya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, kasihan Mbak Nada, tolonglah bantu dia dulu. Orang tuanya sakit loh. Mbak Fitri menoleh dengan tajam, seolah tersinggung karena dipertanyakan. Suaranya kembali meninggi, kini ditujukan kepada Bu Sofi. Ibu, tahu apa? Ini aturan rumah sakit. Kalau enggak mampu bayar, yang enggak bisa pakai BPJS. Jangan ikut campur. Beberapa orang di ruang tunggu mulai resah. Suasana yang tadinya diam menjadi gelisah. Beberapa membisikkan komentar, sebagian mengangguk pelan mendukung Bu Sofi. Namun, Bu Sofi tidak menyerah. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Lalu meletakkannya di atas meja pelayanan. Kalau memang harus bayar, ini uangnya, saya bantu. Yang penting ibunya si Mbak ini bisa berobat. Sekilas mata Mbak Nada berkaca-kaca melihat kebaikan itu. Tapi belum sempat ia bersuara, Mbak Fitri langsung menepis uang itu dengan sikap menghina. BPJS itu dibayar rutin. Bu, setiap bulan, bukan sekali ini aja. Kalau daftar aja dia enggak mampu, apalagi bayarnya tiap bulan. Gak usah pura-pura jadi pahlawan. Bu Sofi terdiam. Tangannya kembali menarik uang itu dengan pelan, sementara wajahnya menyiratkan kekecewaan. Ia menatap Mbak Nada dengan iba, namun hanya bisa memberi isyarat pasrah lewat pandangan. Maaf, nak, ucapnya lirih. Mbak Nada hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya mengalir diam-diam. Hatinya semakin remuk. Satu-satunya harapan yang tadi sempat menyala kembali redup seketika. Mbak Nada diam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Tatapan tajam dan hinaan dari Mbak Fitri masih terngiang di telinganya, menusuk jauh ke dalam hati. Dengan gerakan pelan, ia memutar badan, berbalik meninggalkan meja pelayanan. Air mata menetes pelan membasahi pipinya yang pucat. Ia tak menangis dengan suara, tapi duka itu tergambar jelas di wajahnya. Langkahnya lunglai, seperti tak lagi punya tenaga untuk melangkah. Map lusuh yang ia bawa kini hanya tergantung lemah di tangan. Nyaris terjatuh. Suasana di ruang tunggu sunyi. Tak ada satupun yang bersuara. Hanya tatapan penuh iba dari para pengunjung yang tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa menunduk merasa tak berdaya melihat ketidakadilan yang baru saja terjadi. Di depan mata mereka. Saat Mbak Nada melintasi deretan kursi, tiba-tiba sebuah tangan hangat menyentuh lengannya. Bu Sofi yang tadi mencoba membantunya berdiri di samping, menatap wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia memegang tangan Mbak Nada dengan lembut.
Seperti seorang ibu kepada anaknya yang patah hati. Sabar ya, nak, ucapnya pelan. Kamu kuat. Ibu kamu pasti bangga punya anak sekuat kamu. Mbak Nada menoleh, tatapan mereka bertemu. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tangis pelan yang akhirnya pecah di pelukan Bu Sofi. Dalam pelukannya, Nada sejenak merasa aman. Meski dunia barusan terasa menolaknya, para pengunjung lain hanya bisa menyaksikan adegan itu dalam diam. Menyadari bahwa kadang luka paling besar bukan karena kemiskinan, tapi karena ketidakpedulian. Namun, di balik semua luka yang tak bersuara itu, tanpa diketahui oleh siapapun, dari sudut ruang tunggu di antara bayang-bayang pilar dan deretan kursi berdiri, seorang pria paruh baya berpakaian rapi namun sederhana. Rambutnya sedikit beruban, menunjukkan ketegasan hidup yang telah lama ditempa waktu. Ia adalah Pak Adam, seorang pengusaha sukses. Dan yang tak banyak orang tahu, dia adalah donatur utama rumah sakit itu. Pagi itu, niat awalnya sederhana, datang untuk kontrol kesehatan seperti biasa, tapi takdir membawanya menyaksikan sebuah peristiwa yang justru membuat dadanya sesak. Dari kejauhan, matanya mengamati dengan tajam. Ketika suara Mbak Fitri meninggi dan suara Mbak Nada mulai bergetar, tangan Pak Adam secara naluriah mengangkat ponsel. Dari dalam saku jasnya, menekan tombol rekam dan merekam semuanya. Dari awal sampai akhir, ia menyaksikan bagaimana wajah seorang anak luluh lantah. Karena perjuangannya demi ibu yang sakit ditolak mentah-mentah oleh sistem dan sikap yang semena-mena. Ia menyaksikan bagaimana seorang pegawai pelayanan merendahkan orang lain hanya karena pakaian lusuh dan map kertas yang sudah usang. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Pandangannya tak lepas dari Mbak Nada yang kini menangis di pelukan Bu Sofi. Dalam hatinya ia tahu sesuatu harus dilakukan. Peristiwa pagi itu mungkin menyayat hati, tapi di mata Pak Adam itu adalah luka yang tak boleh dibiarkan mengering tanpa keadilan. Setelah pemeriksaan kesehatannya selesai, Pak Adam meninggalkan ruang dokter dengan langkah tenang. Namun dalam hatinya, kejadian pagi tadi masih mengusik. Ia tak bisa begitu saja melupakan wajah penuh luka dari seorang anak muda bernama Mbak Nada. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, ia menghubungi seseorang dari daftar kontaknya. "Halo, Dayat, kamu di mana sekarang?" Suara Pak Adam terdengar tenang, namun serius. Di ujung telepon terdengar suara akrab menjawab, "Saya di kantor, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Adam menarik napas pendek. "Saya ingin ngobrol sebentar." "Santai saja. Mungkin kita bisa ketemu di kafe depan rumah sakit. Sekalian ngopi." "Baik, Pak. Saya ke sana sekarang." Beberapa menit kemudian di sebuah kafe kecil dengan suasana tenang di seberang rumah sakit, Pak Dayat, manajer rumah sakit tiba dan menghampiri meja di sudut ruangan. Mereka berjabat tangan hangat lalu duduk. Pelayan datang dan mereka memesan minuman. Namun sebelum kopi datang, Pak Adam langsung pada inti pembicaraan. "Tadi saya ke rumah sakit seperti biasa. Cuman kontrol ringan," ucap Pak Adam perlahan. "Tapi saya tidak menyangka saya malah melihat sesuatu yang sangat mengecewakan." Pak Dayat terlihat heran, namun tetap tenang. "Maksud Bapak?" Pak Adam mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia membuka galeri, menekan sebuah video, lalu menggesernya ke hadapan Pak Dayat. "Lihat ini dulu." Layar ponsel menyala. Terlihat jelas video yang merekam Mbak Fitri, pegawai pelayanan rumah sakit saat membentak, menghina, dan mengusir Mbak Nada. Wanita muda berpakaian lusuh yang hanya ingin mengurus BPJS ibunya yang sedang sakit. Wajah Pak Dayat perlahan berubah. Awalnya terkejut lalu tampak tak percaya. Tangannya refleks menutup mulut, matanya terpaku pada layar. "Astaga, ini di rumah sakit kita ya?" gumamnya lirih. Pak Adam menatap tajam, namun tetap tenang. "Iya, di tempat yang kita bangun agar bisa bantu orang kecil. Malah begini saya gak bisa diam." Suasana di kafe mendadak hening. Hanya suara gelas bersentuhan pelan dan deru mesin kopi dari balik meja kasir yang terdengar samar. Setelah video selesai diputar, Pak Adam meletakkan ponselnya di meja dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik.
Tapi sorot matanya menusuk tajam ke arah Pak Dayat yang masih tampak gelisah berusaha mencari kata-kata dan akhirnya suara berat Pak Adam memecah keheningan. Tegas, padat, tanpa basa-basi. Jika pegawai itu tidak diberhentikan, saya tarik semua donasi saya dari rumah sakit. Kalimat itu meluncur seperti pisau yang tajam namun tenang. Mengiris langsung ke jantung tanggung jawab Pak Dayat. Wajah Pak Dayat berubah pucat, matanya membesar, tubuhnya menegang. Ia tahu betul, Pak Adam bukan donatur biasa. Bantuan dana dari pria itu membiayai alat medis, beasiswa tenaga kesehatan, bahkan renovasi gedung rumah sakit. Rumah sakit itu tumbuh dan bertahan juga karena kemurahan hatinya. "Pah, saya kaget, tapi saya mengerti," ujar Dayat pelan nyaris berbisik. "Saya nggak nyangka ada kejadian seperti ini di bawah pengawasan saya." Pak Adam tetap menatap lurus lalu berkata dengan suara sedikit lebih lembut, namun tetap tegas. "Rumah sakit ini harus jadi tempat untuk orang kecil merasa aman Dayat. Bukan tempat mereka dipermalukan hanya karena penampilan." Pak Dayat mengangguk perlahan. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Ia tahu tindakan harus diambil secepatnya. Setelah perbincangan serius di kafe bersama Pak Adam, Pak Dayat tak menunda waktu. Ia tahu diam sama dengan membiarkan ketidakadilan tumbuh. Dengan langkah mantap, ia kembali ke rumah sakit dan menuju ruang administrasi tempat Mbak Fitri dan para staf pelayanan bekerja. Saat jam istirahat, ia meminta seluruh pegawai untuk berkumpul di ruangan tengah. Beberapa mengira ada evaluasi rutin, suasana santai. Tapi begitu Pak Dayat masuk dan berdiri di depan, ekspresinya serius. Tak ada senyum. Tak ada basa-basi. Ruangan mendadak hening. Dengan suara tenang namun dalam, Pak Dayat mulai berbicara. "Saya cuma ingin mengingatkan rumah sakit ini dibangun bukan hanya dengan batu dan baja, tapi dengan kepercayaan-kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik, dengan adil, dan dengan hati." Semua mata tertuju padanya. Beberapa staf mulai saling melirik. Mbak Fitri yang duduk di baris kedua merasa jantungnya berdebar tak menentu. Tangan di pangkuannya mulai berkeringat. "Saya baru saja mendapat laporan bahwa ada salah satu pegawai kita yang telah menghina pasien, merendahkan orang hanya karena penampilannya, mengusir mereka yang seharusnya dilayani." Tubuh Mbak Fitri langsung menegang. Pandangannya kosong, wajahnya memucat, tangannya gemetar seperti tak mampu menahan rasa takut yang tiba-tiba menumpuk di dadanya. Ia tahu kata-kata itu tentang dirinya. Pak Dayat melanjutkan kini dengan sorot mata yang menyapu seluruh ruangan. "Saya kecewa dan saya marah. Rumah sakit ini menerima dana dan kepercayaan dari banyak pihak, termasuk dari orang-orang yang ingin tempat ini jadi pelindung bagi yang lemah. Tapi hari ini saya melihat nilai-nilai itu diinjak." Setelah menyampaikan nasihat dan kekecewaannya, Pak Dayat berhenti sejenak. Ruangan administrasi masih sunyi. Semua pegawai menunduk, menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu dengan suara yang sedikit lebih dalam, Pak Dayat memanggil, "Mbak Fitri, silakan maju ke depan." Semua mata langsung tertuju padanya. Mbak Fitri yang duduk dengan wajah tegang dan tubuh gemetar perlahan berdiri. Kakinya terasa berat seperti diseret. Ia melangkah maju ke depan ruangan. Berdiri di samping Pak Dayat menunduk. Pak Dayat menatap para pegawai yang kini duduk terpaku. "Saya tidak bisa menyembunyikan hal ini dari kalian semua. Hari ini saya akan menunjukkan kebenaran yang harus kita lihat bersama-sama." Rekaman ini diambil oleh seseorang yang sangat peduli dengan rumah sakit ini. Seseorang yang menyaksikan langsung kejadian yang memalukan tadi pagi. Di sampingnya, Pak Adam berdiri. Ia mengangkat ponsel, membuka file video, dan memutar rekaman penghinaan yang dilakukan Mbak Fitri kepada Mbak Nada di depan seluruh staf. Ruangan senyap, terdengar suara Mbak Fitri dalam video. Menghina, membentak, meremehkan. Terdengar suara lirih Mbak Nada yang memohon, dan terdengar tawa dingin yang memalukan. Suara yang kini menghantui pemiliknya sendiri. Selesai memutar video, Pak Adam menunduk pelan. Menyimpan kembali ponselnya. Pak Dayat kemudian menatap Mbak Fitri dengan sorot mata tegas. "Saya tidak ingin hal ini terjadi, tapi rumah sakit ini harus berdiri di atas nilai kemanusiaan,
bukan arogansi. Maka mulai hari ini dengan sangat menyesal kamu saya berhentikan dari pekerjaan ini. Tubuh Mbak Fitri seketika lemas. Matanya membesar, menahan tangis yang akhirnya tak terbendung. Air mata mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Namun, di balik keterkejutannya, ia tahu ini memang harga yang harus saya terima. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Dan semua pegawai menyaksikan bahwa hari itu keadilan bukan hanya dibicarakan, tapi ditegakkan. Setelah pertemuan di ruang administrasi selesai dan keputusan tegas dijatuhkan, Pak Adam dan Pak Dayat tidak menunggu waktu lama. Dengan langkah cepat, mereka segera menghubungi bagian data pasien, mencari informasi tentang Mbak Nada, alamatnya, riwayat permohonan BPJS, dan kondisi ibunya yang bernama Bu Maria. Tak lama, sebuah alamat sederhana di pinggir kota berhasil ditemukan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung berangkat bersama menaiki mobil dinas rumah sakit. Dalam perjalanan, suasana hening, namun langkah mereka jelas. Membawa keadilan dan pertolongan yang seharusnya sudah tiba sejak lama. Rumah Mbak Nada sederhana, dindingnya dari papan sebagian sudah lapuk. Di dalam Bu Maria terbaring lemah di atas kasur tipis. Napasnya terdengar berat. Mbak Nada duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang ibu. Masih dengan wajah lelah dan matanya yang sembab. Ketukan di pintu membuat Nada terkejut. Saat ia membuka, tampak dua pria asing namun rapi berdiri di hadapan dan salah satunya menyapanya lembut. Apakah ini rumah Mbak Nada? Ya, saya sendiri. Jawabnya pelan. Pak Adam tersenyum. Kami dari rumah sakit. Saya melihat kejadian di sana dan kami datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Nada tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka orang itu adalah sosok yang diam-diam merekam dan menyelamatkan martabatnya. Tanpa banyak tanya, Pak Dayat langsung memanggil ambulans yang sudah mereka siapkan. Bu Maria dibawa ke rumah sakit, diiringi Nada yang terus memegang tangan ibunya. Kali ini bukan dalam ketakutan, tapi dalam harapan. Di rumah sakit, Bu Maria langsung ditangani oleh tim medis. Tempat tidur yang nyaman, peralatan yang lengkap, dan dokter yang ramah membuat segalanya terasa seperti mimpi bagi Nada. Di samping ruang perawatan, Pak Adam menghampiri Nada lalu meletakkan tangannya di bahunya. Mulai hari ini saya akan urus semua biaya BPJS kamu dan keluarga. Kalaupun harus dibayar tiap bulan, biar saya yang tanggung. Kamu cukup fokus jaga ibumu dan semangat jalani hidup. Nada menangis. Bukan karena luka, tapi karena kelegaan yang tak bisa dibayar dengan apun. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tuhan pasti membalas kebaikan Bapak. Pak Adam hanya tersenyum. Yang saya harapkan cukup satu. Kalau kamu sudah kuat nanti, bantu juga orang lain yang mungkin bernasib seperti kamu. Beberapa hari berlalu. Bu Maria pulang ke rumah dengan kondisi jauh lebih sehat, senyum kembali menghiasi wajahnya. Dan Mbak Nada kini tidak lagi berjalan dengan map lusuh dan pakaian compang-camping, tapi dengan kepala tegak. Karena ia tahu martabat tak diukur dari tampilan luar, tapi dari perjuangan dan cinta yang ia bawa. Ya,